Bengkel kecil di pinggir jalan ini memproduksi mixer pengaduk adonan berkualitas tinggi. Mixer ini biasanya digunakan oleh restoran besar untuk membuat roti panggang. Tanpa mengulur waktu, Pak Tua membeli 2 lembar pelat baja, lalu ia langsung menggambar garis di atas pelat baja tersebut. Alat pemotong terbaik di bengkel kecil ini adalah pemanas asetilena, digunakan untuk memotong sesuai garis digambar. Agar potongan akurat, mereka menggunakan batang baja. Setelah pemotongan, permukaan dipoles dengan gerinda. Ketebalan pelat bajanya menunjukkan kualitas sangat kokoh. Pak Tua tidak pelit bahan saat membuat sesuatu, ia berharap produknya bisa digunakan hingga 7 generasi. Pelat-pelat baja ini bisa mulai dirakit. 2 pelat baja berbentuk C membentuk struktur utama rangka mesin. Selanjutnya perlu menambahkan bahan di sekitar rangka untuk menutupi seluruh struktur. Seluruh proses pemasangan melalui las listrik. Terlihat bahwa bengkel ini tidak terlalu luas seperti bengkel SMK, namun tanpa adanya pajak usaha, mereka percaya diri berkreativitas menghadirkan produk lokal berkualitas. Karena pekerjaan berat yang lama, lantai semen di tengah sudah hampir rusak. Seluruh rangka mesin mixer itu pun sudah selesai dibuat. Kemudian pekerja berbaju kaos ini dengan terampil menggunakan mesin gerinda, menghaluskan permukaan las. Selanjutnya mereka menggunakan asetilena untuk memotong, dan dengan kekuatan penuh, memukul potongan plat yang masih menempel hingga babak belur. Lubang ini nantinya digunakan sebagai tempat duduknya pengaduk adonan. Selanjutnya adalah proses pembuatan komponen manual, di mana pipa baja tebal dibubut hingga panjang yang sama, lalu bagian bawah pipa baja dilas dengan alas. Alasnya terlihat agak kasar, jadi digunakan mesin bubut untuk membubutnya sekali lagi, sehingga hasil akhirnya menjadi lebih rapi dan indah. Kemudian alas tersebut dilas ke bagian bawah mesin, dan 4 kaki penyangga yang kokoh pun selesai dibuat. Selanjutnya, bagian bak adonan perlu dibuat, dengan membubut 1 lingkaran di ujung atas pipa baja. Ketebalan bahan pada bagian ini seharusnya lebih dari 1 cm. Plat berbentuk piringan bundar yang sesuai dipasang pada mesin bubut, lalu bagian dalam piringan dibubut hingga ukurannya sama, dengan diameter dalam sekitar 14 cm. Kedua bagian ini dirakit, lalu dilas listrik untuk mengencangkan. Setelah itu diproses lagi menggunakan mesin bubut agar tampilannya rapi dan menarik. Bagian dalam bushing perlu dipasangi bantalan bearing, jadi bagian ini juga dibubut hingga ukurannya pas, lalu bantalan bekas bisa dipasang. Kenapa tidak menggunakan bearing baru? Utamanya karena bearing baru cukup mahal. Jika bahan yang digunakan terlalu mahal, harga jualnya juga akan tinggi. Menggunakan bor meja untuk membuat lubang pemasangan pada piringan, dan posisi lubangnya sangat presisi. Oleskan gemuk pada bearing sehingga bisa bebas perawatan seumur hidup. 2 bearing dapat memastikan operasi berjalan dengan stabil. Selanjutnya, komponen ini bisa dipasang ke platform pengaduk dan dikencangkan dengan 4 baut. Setelah bushing terpasang, selanjutnya perlu membuat bagian poros. Salah satu ujung poros baja dibubut hingga ukurannya pas, lalu poros baja ini dipasang ke piringan, dan permukaan piringan dibubut menggunakan mesin bubut untuk menghasilkan permukaan yang halus dan rapi. Bagian poros juga perlu dibubut hingga ukurannya sesuai, agar bearing bisa dipasang. Sekarang benda ini terlihat agak mirip poros roda traktor. Pada piringan juga perlu dibubut lubang pemasangan yang sesuai, sehingga bisa dipasang ke bak adonan yang lebih besar. Karena wadah yang digunakan oleh mixer cukup besar, maka kaki putar di bagian bawah juga harus dibuat dengan ukuran yang sesuai. Setelah lubang selesai dibuat, bisa dipasang dan dikencangkan dengan baut, lalu dapat dipasang ke mesin. Selanjutnya perlu membuat pengaduk di bagian atas. Metode pembuatannya juga hampir sama, yaitu memasang cakram pada poros ini. Hanya saja cakram di sini harus sedikit lebih kecil. Kemudian poros diputar hingga ukurannya sesuai, sehingga puli bisa dipasang. Puli besar jelas dibuat dengan pengecoran pasir, sedangkan yang kecil dikerjakan menggunakan mesin bubut. Pada poros ini juga dipasang balok besi dengan ukuran yang sama. Pemasangannya terutama bertujuan untuk nantinya mengunci pengaduk. Demikian juga, bushing poros dipasang dan terlihat sangat mulus. Untuk mengunci bushing poros, di sini digunakan 2 cincin pengunci, sehingga puli bisa dipasang secara resmi. Puli dikencangkan dengan baut untuk mencegah terlepas. Dengan begitu, mekanisme pengaduk bisa dipasang di bagian atas mesin. Selanjutnya adalah pemasangan motor. Di atas motor dipasang pelat baja tebal sebagai penyangga, lalu puli dipasang ke motor. Terlihat bahwa motor ini juga bekas pakai. Motor dipasang di bagian belakang mesin, dan di sini kemungkinan besar akan dilas dengan las listrik. Bagaimana cara menggunakan satu motor untuk menggerakkan 2 perangkat atas dan bawah? Di sini diperlukan poros transmisi.
pasang puli di kedua ujung batang poros, lalu bisa dipasang ke dalam mesin. Pada tahap ini, struktur perangkat keras mesin ini sudah hampir selesai dibuat. Sebenarnya prinsip kerja alat ini sangat sederhana. Tidak ada hal yang rumit sama sekali. Tutup mesin dipasang menggunakan engsel, langsung dilas tanpa mempertimbangkan masalah pembongkaran. Gunakan gerinda untuk memotong jendela di depan, yang nantinya bisa digunakan memasang panel kontrol. Las pegangan di atas tutupnya sehingga tampilannya sangat sederhana. Pekerja ini mengeluarkan sebatang baja berdiameter lebih dari 10 cm. Ini bukan untuk membuat suku cadang, melainkan menggunakan batang baja ini sebagai cetakan. Di atas cetakan, ia mengelas poros baja, lalu memanaskannya untuk membengkokkan poros baja padat itu. Pekerja senior ini benar-benar berani berpikir dan bertindak. Baja setebal ini bisa mereka bengkokkan dengan tangan. Kelihatannya baja itu dipelintir menjadi seperti persok sepeda motor. Sebenarnya ini adalah pengaduk adonan untuk mesin pengaduk. Selain bilah pengaduk yang berputar ini, mereka perlu membuat satu bilah pengaduk tetap. Bilah tersebut dipasang di mesin bubut, lalu dipanaskan dengan obor asetilena, dan setelah dipanaskan, dipelintir secara manual. Selanjutnya, pengaduk dilepas dan dipasang pada pelat baja, sehingga membongkarnya tidak mudah. Setelah itu, pengaduk bisa dipasang pada poros putar, lalu dilas listrik untuk mengencangkannya. Hasil akhirnya juga sangat luar biasa. Untuk memudahkan pemasangan, ditambahkan satu pelat baja pada pengaduk yang sudah dipasang. Menggunakan bor meja, kedua pelat baja dibor hingga tembus, lalu dipasang di samping pengaduk, dan dilas untuk mengencangkannya. Dengan menggabungkan alat ini dan pengaduk bisa diselesaikan. Perangkat keras selesai, selanjutnya proses pengecatan. Seluruh bagian, dari dalam hingga luar, dicat beberapa lapis karena pelat baja sangat mudah berkarat. Hasil akhirnya cukup bagus. Di sini pekerja elektrikal merakit panel kontrol manual, utamanya untuk saklar dan pengaturan kecepatan motor. Tampilannya sederhana, hanya perlu membeli komponen dan merakitnya. Sebelum keluar bengkel, mesin diuji lagi. Meskipun produk tanpa merek, sertifikat atau garansi, mesinnya berjalan tanpa masalah. Selama motor dan kontrolernya tidak bermasalah, kemungkinan rusaknya kecil. Setelah selesai dibuat dan diuji, mesin siap dikirim. Karena terlalu berat, bisa mengungkitnya dengan pipa baja. Produk baru tidak diperlakukan hati-hati. Dibilang tidak hati-hati, tapi masih tahu membungkus bodi mesin dengan plastik pelindung. Dengan kerjasama sekelompok pekerja terampil, peralatan ini diangkut ke atas mobil, lalu dibungkus lagi dengan karung anyaman. Sepertinya ini akan dikirim lewat jasa logistik, karena biasanya mereka tidak membungkusnya seketat ini. Di akhir video, mari kita lihat hasil ulenan mesin yang sama. Efisiensi mengulennya sangat tinggi, dengan mudah dapat memenuhi kebutuhan pembuatan makanan lokal.